Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali saudara-saudara para umat pemenang. Mari pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama masuk hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita jika kita tidak mentaati Tuhan. Kita akan belajar dari kejatuhan Saul dan biarlah menjadi berkat buat kita. Mari kita mulai dengan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, biar kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Sebentar kami akan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biar kiranya hadirat-Mu nyata, Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh berkat damai, sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Engkau mengurapi kami di tempat kami masing-masing, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa persembahan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Apapun saat ini musim kehidupan kita,
jatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
terjatuh. Tanpa seizin-Mu Engkau selalu tolong kami, Engkau selalu menolongku. Amin Yesus, Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Amin Yesus, Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh. Tanpa seizin-Mu oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat bersama-sama Tuhan memuji, menyembah-Mu. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau bertata di atas pujian kami. Tuhan, sekarang tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua supaya yang mendengarkan dan mengikuti program ini boleh dibangkitkan iman kami, diteguhkan semangat kami, dan kami bertumbuh berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Amin. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu yang baru turun ke atas hamba-Mu, biar apapun yang disampaikan, semua perkataan dan kalimat yang keluar berasal dari Tuhan saja. Terima kasih, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Para umat pemenang yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat ke-10 dan ke-11. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada episode yang lalu program ini bicara tentang bagaimana Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan sehingga Saul yang tidak pernah berpikir bahkan tidak pernah bermimpi dalam pikirannya untuk menjadi seorang raja, Tuhan telah tetapkan dia untuk diurapi menjadi raja. Tetapi saudara-saudara sayang sekali, di dalam kepemimpinannya sebagai Raja Israel, di tengah perjalanan kepemimpinannya, Saul berbuat banyak kesalahan sehingga akhirnya Tuhan menolak dia sebagai raja di Israel. Saudara-saudara, saya akan membaca 1 Samuel pasal 15 ayat 10 dan 11. Memang ayat ini tidak mewakili seluruh kehidupan Saul, tetapi minimal dari dasar ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan sempat kecewa dan sudah dikecewakan oleh Saul. Perhatikan ayat 10 dan 11. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel adalah nabi yang mengangkat dan mengurapi Saul waktu dia diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sayang sekali seperti saya sudah katakan tadi, dalam kepemimpinannya sebagai raja, Saul telah melakukan banyak kesalahan. Dalam konteks ayat ini, Saul sedang mengecewakan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Saul melalui Nabi Samuel untuk
memusnahkan orang Amalek. Tapi sayang sekali saudara-saudara, Saul telah gagal dan tidak mentaatinya. Tuhan berkata untuk memusnahkan semua, jangan sama sekali disisakan, baik manusia termasuk ternak-ternak yang ada pada suku Amalek. Karena kejahatan Amalek sangat menjijikan di mata Tuhan. Tuhan ingin pakai orang Israel sebagai hakim atas orang Amalek yang hidupnya dalam kebrutalan dan penuh dengan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi rupa-rupanya Saul tidak melakukan itu. Saudara-saudara, karena itu tadi firman Tuhan datang kepada Samuel. Tuhan berfirman, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja. Intinya, saudara-saudara, pada akhir hidupnya Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja di Israel. Karena itu keturunannya tidak Tuhan berkenan dan tidak Tuhan kehendaki untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai raja. Kita tahu semua pada akhirnya Saul digantikan oleh Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kelemahan, kekurangan, dan kesalahan seseorang yang bernama Saul. Agar kita juga tidak menjadi pribadi-pribadi yang mengikut Tuhan dan kemudian di tengah jalan kita berbalik dan berbelok dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja karena ketidaktaatannya. Saudara-saudara, seperti saya sudah sampaikan tadi, harusnya dia memusnahkan semua yang berkaitan dengan orang Amalek, tapi dia tidak melakukannya. Saudara-saudara, ini kesalahan dari Saul, ketidaktaatan kepada Tuhan. Ketidaktaatan merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada satu kalimat yang sangat perlu kita renungkan yang disampaikan oleh Nabi Samuel kepada Saul, bahwa ketaatan lebih berharga, lebih berkenan daripada persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita lebih berkenan kepada Tuhan dari apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Seakan-akan untuk Tuhan, kita menyanyi, memuji, melayani, mungkin kita berkata buat Tuhan. Tetapi sesungguhnya tanpa ketaatan kepada Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Karena itu saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa agar kita terus bisa berkenan di hadapan Tuhan, biarlah hidup kita selalu penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa engkau mengasihi aku dan bukti dan tandanya adalah jika engkau menuruti segala perintahku. Saudara-saudara, ketaatan lebih penting dari apapun juga. Saudara-saudara, tetapi memang sebetulnya jauh sebelum ketidaktaatan Saul dilakukan, dia memang memiliki hati yang jelek. Dia memiliki hati yang buruk. Sehingga akibatnya saudara-saudara itu membawa dia, menyeret dia kepada kejatuhan. Kita tahu Saul punya hati iri kepada Daud. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini penyebab yang kedua kejatuhan dari Saul. Pada saat pulang berperang, orang Israel mengeluh-elukan. Mereka berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Satu laksa itu artinya selaksa adalah 10.000, saudara-saudara. Jadi artinya Saul merasa dikecilkan daripada Daud. Dan mulai hari itu firman Tuhan berkata dia mulai iri kepada Daud, mendengki kepada Daud, dan dia ingin membunuh Daud. Jadi saudara-saudara, dia merasa ketakutan bahwa Daud akan mengambil posisi dia sebagai raja. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat Saul dalam hidupnya tidak pernah mengalami sukacita. Saul tidak mengalami damai sejahtera. Dalam kepemimpinannya dia selalu dihinggapi ketakutan. Takut posisinya direbut oleh Daud. Karena itu saudara-saudara, pernah juga dia berbuat kesalahan kepada Tuhan. Ketika sedang berperang, saudara-saudara, Saul ketakutan karena posisi bangsa Israel sedang terjepit. Dan dia hanya tahu kalau pada kondisi seperti itu, memberikan persembahan kepada Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan. Namun yang menjadi masalah, bahwa memberikan persembahan itu harus dilakukan oleh seorang nabi. Itu bukan tugas seorang raja. Harusnya Saul menunggu Samuel.
Tetapi karena perasaan takutnya, saudara-saudara, dia melakukan upacara persembahan sendiri. Dan itu pun tidak menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain ketidaktaatan, dia iri hati kepada Daud, tetapi juga hatinya selalu diliputi dengan ketakutan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis akan terus berusaha membuat kita menjadi seorang yang khawatir, bimbang, takut. Saudara-saudara, sehingga akhirnya membuat kita tidak bisa mengambil keputusan dengan baik, tidak bisa mengambil keputusan dengan benar, tidak bisa mengambil keputusan dengan sehat. Ketakutan membuat seseorang melakukan hal-hal atau bertindak dalam kebodohan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi memberikan damai sejahtera. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketiga poin ini yaitu ketidaktaatan, keiri hatian, dan perasaan takut, khawatir, atau bimbang, itu harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Yakobus, ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari kelemahan yang dimiliki oleh Saul, agar kita tidak menjadi pribadi yang di tengah jalan iman kita meninggalkan Tuhan. Kita harus setia sampai akhir, karena Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaktaatan, perasaan iri hati, dan perasaan ketakutan, itu adalah kelemahan yang utama dari Saul. Saya berdoa ini dijauhkan dari kita, sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita, untuk kita kerjakan bagi kemuliaan kerajaan Allah. Dan kita bisa mencapai garis akhir, mencapai garis finish dengan baik. Tidak seperti Saul, patah di tengah jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita tetap menjadi umat pemenang dengan jalan menjauhkan ketiga kelemahan yang dimiliki oleh Saul ini. Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kita terus berjalan dan bergerak maju untuk memuliakan nama Tuhan selama dan sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kita tahu Tuhan begitu baik buat kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sudah berikan. Apa yang tidak pernah dapat kita bayangkan, dapat kita doakan, dapat kita impikan, Tuhan sudah berikan pada kita. Karena itu biar kita terus berjalan dengan setia, menjaga segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sedang dalam kebimbangan, mari percaya Tuhan Allah yang adalah pribadi yang sanggup, pribadi yang mau menolong kita, pribadi yang dapat dipercaya. Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar buat segala persoalan-persoalan kita. Haleluya, haleluya. Belajarlah taat kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan
tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Tuhan, inilah janji kami. Kami ingin tetap setia Tuhan, melayanimu, menyembahmu sampai akhir. Kami menolong dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Kau sanggup tolong kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, pada hari ini kembali kami mohon di hadirat-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau beracara, tangan-Mu menolong setiap kami yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami yang mungkin membutuhkan pertolongan-Mu di dalam kondisi kesehatan kami. Mari Tuhan, biar kiranya terjadi mujizat kesembuhan buat setiap sakit yang kami derita, setiap sakit yang kami alami Tuhan. Kami yang di rumah sakit, Tuhan Kau jamah kami, Kau sembuhkan kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami yang mungkin membutuhkan pertolongan dalam masalah kondisi keluarga kami Tuhan. Mungkin ada masalah, persoalan, pergumulan di dalam hubungan, ataupun masalah apapun juga di dalam rumah tangga kami. Kami berdoa pertolongan-Mu nyata, pemulihan boleh terjadi atas rumah tangga dan keluarga kami. Kami yang mungkin hari-hari ini membutuhkan pertolongan dalam kondisi pekerjaan kami, usaha kami, dan juga masalah keuangan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan buka jalan, Engkau yang akan menolong kami Tuhan, untuk kami boleh menerima berkat Tuhan yang Kau bukakan tingkap-tingkap langit buat setiap berkat-berkat-Mu atas usaha pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih muda, masih kuliah, masih studi, yang masih bekerja Tuhan. Kiranya Kau pimpin langkah mereka menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun juga yang kami doakan, mari Tuhan jawab, mari Tuhan tolong kami di setiap pergumulan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Biar kiranya iman percaya kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Kami juga mau bawa dalam doa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan. Mungkin ada keluarga kami yang belum percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan jamah hati mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup. Terima kasih Bapa. Biar kiranya sepanjang hari ini Tuhan menyertai setiap langkah kami. Kami boleh diberkati dalam setiap pekerjaan tangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, pulihkan Indonesia dari pandemi, bebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami. Biar kiranya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi dunia ini, biar kiranya turun damai sejahtera Tuhan atas dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara kita membuka hati kita dan mengangkat tangan kita. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, biar kiranya hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita, Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan. Kita akan berjumpa pada worship in morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.